Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para pinisepuh, para ustadz lan ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik remaja, insyaallah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat iman dan Islam. Kita dapat hadir di majelis ini dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan juga sholawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meneruskan kajian kita tentang bab tawakal, hakikat tawakal. Kalau minggu yang lalu kita sudah banyak bercerita tentang bagian daripada sirah nabawiyah, tentang bagaimana para sahabat itu begitu tawakal, begitu yakinnya kepada Allah sehingga mendatangkan pertolongan yang begitu luar biasa bagi mereka. Nah, kita meneruskan kajian kita tentang hakikat tawakal ini. Nah, di dalam surah Al-Furqan ayat 58 dan juga surah Ibrahim ayat 11. Ibrahim ayat 11. Di dalam surat Al-Furqan 58 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdih wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Kemudian dalam surah Ibrahim Allah menyatakan wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini sangat jelas sekali bahwa tawakal itu adalah merupakan satu perintah Allah kepada kita orang-orang yang beriman. Karena memang tawakal itu menjadi bagian penting dari keimanan seseorang. Dalam surah Al-Furqan sangat jelas, wa tawakkal, bertawakallah kamu 'alal hayyil ladzi la yamut, kepada zat yang maha hidup, yang tidak pernah mati, wasabbih bihamdi, dan bertasbihlah ya dengan memujinya. Dalam surah Ibrahim sama juga, wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah lah falyatawakkalil mu'minun, orang-orang mukmin itu bertawakal. Nah, ini dua ayat ini semuanya adalah perintah. Falyatawakkal wa tawakkal. Nah, itu perintah yang wajib untuk kemudian diaktualisasikan oleh orang-orang mukmin, orang-orang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ya, tawakal secara global adalah kepasrahan diri. Dari kata tawakkala ya tawakkalu, yang aslinya itu dari masdar dari kata wakala, wakil. Artinya adalah orang yang tawakal itu adalah menyerahkan dirinya kepada pihak lain untuk diurus. Itu namanya wakala. Isim fa'ilnya adalah wakil. Tawakkala ya tawakkalu, mutawakkil. Secara syariat yang dimaksudkan dengan tawakal ini adalah ya menyerahkan diri atau menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara zahir ataupun batin, terhadap apa yang ia peroleh berupa manfaat ataukah madharat. Jadi lebih kepada penyandaran diri, penyerahan diri kita kepada Allah. Itu. Hal ini juga sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau menyatakan adalah wa haqiqatut tawakkul, hakikat tawakal itu adalah huwa sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla. Sidqu i'timadil qalbi, benarnya penyandaran hati 'ala Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepasrahan diri, kepasrahan hati kita kepada Allah. Benar. Jadi kebenaran, kepasrahan diri ataupun penyandaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fistijlabil masalih, dalam hal untuk memperoleh kemaslahatan, masoleh. Ya. Wadaf'il madhar, ataukah dalam hal membentengi segala sesuatu yang bahaya. Min umurid dunya wal akhirah, baik dalam kaitannya dengan persoalan dunia ataukah persoalan akhirat, kulliha, semuanya. Wakilatul umur kulluha ilaih, dan demikian juga kita menyerahkan segala persoalan itu seluruhnya ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahqiqul imani, dan itu merupakan wujud ya keyakinan iman yang benar, bi annahu, sesungguhnya la yu'ti, tidak ada yang memberi, la yamna'u, tidak ada yang dapat membentengi, wala yadurru, dan tidak ada yang dapat membahayakan, wala yanfa'u, dan tidak ada yang dapat memberikan manfaat, siwahu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kalau kita ambil pengertian ini Bapak Ibu sekalian, bahwa yang namanya tawakal itu memang ya perkara qalbiyah, perkara hati, perkara iman. Nah, begitu. Jadi umurun qalbiyah, umurun ruhaniyah, atau umurun imaniyah, begitu. Jadi menyangkut tentang masalah hati, dimensinya adalah dimensi hati. Jadi memang tidak nampak begitu ya secara zahir. Jadi bukan urusan masalah perbuatan yang zahir, bukan urusan dalam kaitannya dengan masalah sholat, zakat, infak, sodako, haji, bukan. Tetapi itu adalah masalah terkait dengan masalah hati kita, keterpautan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, karena itu menyangkut dengan keterpautan hati, maka tidak lepas dari dimensi iman itu. Jadi tawakal maka tidak lepas dari masalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ya tidak ada tawakal bagi orang yang tidak ada iman di dalam hatinya. Begitu. Gak mungkin seseorang itu kok tidak memiliki iman, yang tidak memiliki iman kok kemudian mau tawakal karo Gusti Allah nggih, mboten. Jadi hanya orang yang memiliki iman sajalah yang kemudian dia itu kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang persoalannya adalah persoalan iman, persoalan hati. Gitu. Kemudian keutamaan tawakal Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita baca di dalam ayat yang disajikan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, di antara keutamaan tawakal itu adalah kecintaan Allah kepada orang-orang yang bertawakal. Jadi maksudnya bahwa orang yang mukmin yang beriman kepada Allah itu ketika dia itu memiliki tawakal begitu luar biasa kepadanya, itu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, ini kalau kita baca di dalam surah Ali Imran ayat 159. Ya, sebagaimana telah kita baca di dalam tarikh ataupun dalam sirah nabawiyah kemarin gitu ya. Orang-orang mukmin tawakalnya begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mendatangkan kecintaan Allah. Ya. Dengan dimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pertolongan, memberikan i'jaz, memberikan mukjizat kepada nabinya. Ya. Itu salah satu kecintaan Allah kepada orang-orang yang mukmin. Kalau Allah tidak cinta, itu pasukan 3.000 melawan 10.000 itu kan sesuatu yang mustahil wal mustahil. Dan mereka memiliki persenjataan lengkap, tetapi dari pihak kaum muslimin yang dalam keadaan lapar ya, tanpa kemudian berperang secara langsung, mereka memenangkan pertarungan itu dan pulang dalam keadaan gagah ya, karena memenangkan itu tanpa harus bertarung. Nah, ini salah satu salah satu mahabbah, kecintaan Allah kepada orang-orang yang mukmin yang betul-betul bertawakal kepadanya. Dan saya kira banyak cerita yang lain ya, yang kalau kita baca di dalam Al-Qur'an ya, itu di dalam Al-Qur'an bagaimana ketika Nabiullah Musa alaihissalam, di dalam Al-Qur'an itu diceritakan ketika Exodus membawa orang-orang Bani Israel dari tanah Mesir menuju tanah Palestina, Yerusalem. Itu juga satu mukjizat karena tawakal kepada Allah. Mereka harus melalui Laut Merah. Karena mereka tawakal kepada Allah, Allah cinta kepada mereka. Laut Merah yang begitu dalam, dengan i'jaznya, dengan mukjizatnya, Nabiullah Musa alaihissalam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan didatangkan tsunami kecil, padanya begitu, yang kemudian membuat kering sebagian daripada Laut Merah itu. Setelah Laut Merah kering, mereka berlari melampaui Laut Merah itu. Tapi setelah mereka sampai ke daratan, Laut Merah itu menutup. Kemudian menjadi ombak yang begitu dahsyat menggulung si Fir'aun itu. Ini salah satu contoh ya, kecintaan Allah kepada orang-orang yang tawakal. Ya, demikian juga umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ketika mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pada awalnya kritis kepada Nabi Nuh ini gila atau gimana ini membuat perahu
tidak ada badai, tidak ada apa. Tapi umatnya diperintahkan oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk terus membuat perahu sampai jadi. Setelah kemudian datang banjir, mereka diminta oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk kemudian naik ke atas perahu itu. Mereka penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menuruti apa yang diperintahkan oleh nabinya itu, sehingga mereka selamat, ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara contoh-contoh orang-orang yang memiliki iman dan tawakal kepada Allah. Tidak begitu, tawakal kepada Allah. Kemudian bagaimana cara bertawakal itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya mengutip dari kitabnya Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah Madarijus Salikin. Memang di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini tidak dicantumkan, ya. Imam Ibnu Qayyim itu memberikan paling tidak 7 tahapan bagi orang yang bertawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah itu yang pertama adalah ma'rifatullah dengan sifat-sifatnya. Ya, maksudnya ketika kita tawakal kepada Allah itu kan kita tahu tentang Allah itu sebagai zat yang wajib kita sembah, sifat-sifatnya, mengetahui ma'rifatullah. Tentu dalam kaitan ini, dalam kaitannya dengan syariat, itu Allah mengajarkan bagaimana ma'rifatullah itu dilakukan. Tentu kita banyak belajar, memperdalami Al-Quran, memperdalami hadis, dan juga sirah nabawiyah dan lain sebagainya. Itu salah satu untuk mengenal tentang sifat-sifat Allah, siapa itu Allah, dan lain sebagainya. Karena kalau tidak begitu, maka kita akan tidak paham tentang Allah itu. Bisa jadi kita akan keliru mengasumsikan Allah itu sebagaimana orang-orang jahiliyah. Allah diasumsikan punya anak, malaikat itu sebagai anak perempuannya Allah. Lata, Uzza, Manat itu sebagai anak-anaknya Allah. Allah dianggap sebagai zat yang memiliki anak berputra. Itu karena salah, ya, asumsinya salah. Orang-orang Kristen juga sama begitu. Itu. Makanya di sini kita makrifat kepada Allah itu supaya ketika kita menyembah kepada Allah, mengetahui siapa Allah itu tidak keliru asumsi kita. Ketika kita keliru asumsi kita siapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjatuhkan kita kepada perbuatan syirik. Nah ini, maka penyandaran kita juga akan salah. Yaitu penyandaran kita itu akan keliru, salah begitu. Aturan penyandaran diri kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika kita keliru di dalam memahami tentang hakikat Allah dan sifat-sifatnya itu tadi, maka penyandaran kita bukan kepada Allah, tetapi kepada sesuatu yang lain, yang dianggap bahwasanya itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang-orang musyrik, mereka itu ditanya, mengapa kalian itu kok menyembah Lata, Uzza, Manat dan lain sebagainya? Kami ini tidak menyembah kepada Uzza, Manat, Lata. Kami menganggap bahwasanya kami melakukan persembahan kepada mereka itu tujuannya mereka itu untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah asumsi itulah yang kemudian mereka jatuh kepada kesyirikan dan kemusyrikan. Demikian juga orang-orang Kristen juga sama. Begitu. Kalau mereka kita tanya, mengapa mereka itu kok menyembah Nabi Isa? Oh, kami nggak menyembah Nabi Isa. Kami menyembah Bapa yang ada di surga. Begitu. Isa itu adalah Allah yang mewujud dalam bentuk daging, yang dalam bentuk wujud manusia. Wah, alasannya begitu. Tapi itulah kekeliruan
teologis begitu ya, asumsi yang salah yang mengakibatkan manusia itu jatuh kepada kesyirikan dan kemusyrikan. Kemudian yang kedua adalah menetapkan hukum sebab musabab, hukum kausalitas. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam ungkapan lain itu menetapkan ukuran takdir. Segala sesuatu yang ada yang terjadi di alam semesta itu sudah menurut ukuran Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi menurut ukuran Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di dalam terjadinya sesuatu itu, maka manusia diberikan peran. Nah, begitu. Jadi segala sesuatu yang ada itu adalah kejadiannya itu menurut takdir, menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian hal yang di alam semesta itu terjadi, manusia itu diberikan peran. Itu. Memang ada yang tidak diberikan peran, tapi ada yang diberikan peran. Tapi peran manusia itu masih dalam lingkup takdir. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Makanya manusia itu disebut dengan mas'ulun. Kullukum mas'ulun. Setiap manusia itu sebagai mas'ul. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia itu dijadikan sebagai seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan sesuatu, mas'ul. Nah, itu. Sehingga kemudian apakah sesuatu itu baik dan jahat, itu sebenarnya sudah merupakan satu skenario Allah, takdir Allah. Tetapi untuk mewujudkan itu semua, manusia diberikan peran. Apakah manusia itu mau memutar kejahatan? Ya. Apakah manusia itu mau memutar kebaikan? Itu digantungkan kepada manusia. Tetapi ketika manusia itu memutar kejahatan, maka kejahatan itu akan muncul. Itu sudah takdirnya Allah. Manusia memutar kebaikan, maka kebaikan itu akan muncul, dan itu merupakan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Inilah yang disebut dengan al-asbab wal musyabah. Nah, segala sesuatu yang terjadi itu menurut takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja manusia itu diberikan pilihan-pilihan di dalam di dalam kerangka takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah manusia memilih yang A, yang B, yang C, itu tergantung kepada manusia, karena manusia memiliki akal pikiran. Manusia itu juga diberikan ruang iman, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menempatkan hati pada lingkup keyakinan tauhid. Nah, itu. Jadi yang ketiga adalah bahwa hati kita tautkan terus dengan keyakinan tauhid itu. Yang ini terkait dengan ma'rifatullah itu tadi. Ketika ma'rifatullah kita itu benar, maka fa insyaallah keyakinan hati kita kepada tauhid Allah itu juga benar. Sehingga sandaran hati kita juga tidak salah, tidak keliru, tidak sesat ataupun menyesatkan. Begitu. Kemudian yang keempat adalah penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa tentram karenanya. Ketika tauhid kita sudah benar, ketika kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita merasa tentram dengan penyandaran itu, keyakinan hati kita betul-betul kuat di dalamnya, begitu, sehingga kita merasa tentram. Tetapi kalau keyakinan iman kita kok tipis, maka ketika kita menyandarkan sesuatu kepada Allah itu juga goyah, begitu, karena tidak yakin betul tentang kepercayaan ataupun keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang memiliki iman yang bagus, ma'rifatullahnya apik, demikian lingkup tauhidnya juga bagus, maka ketika dia menyandarkan hatinya ataupun dirinya kepada Allah itu betul-betul menumbuhkan ketenangan. Tidak akan pernah kemudian ragu-ragu ya, terhadap apa yang ia sandarkan itu kepada Allah dan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini yang sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat gitu. Yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian itu mendatangkan ketentraman yang begitu luar biasa. Kemudian kalau orang yang tentram itu kan kemudian menumbuhkan semangat, menumbuhkan langkah yang pasti. Ya. Bisa berpikir jernih. Itu berbeda dengan orang yang bimbang. Orang yang bimbang itu ragu-ragu, maka ya sulit untuk berpikir jernih. Ya. Kemudian juga karena diimbangi dengan keraguan-raguan secara terus-menerus. Kemudian juga sulit untuk melakukan langkah yang pasti, juga sangat sulit. Dan kemudian yang selanjutnya adalah berbaik sangka atau husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang dihadapi seorang muslim, apakah dalam kondisi baik ataukah tidak, kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Ya ini memang angel Bapak Ibu sekalian. Apapun yang kita alami, sakit, sehat, nggak punya, ya dalam keadaan punya, itu semua kalau kita husnudzon kepada Allah, itu menenteramkan jiwa kita. Ya sebagai contoh umpamanya Bapak Ibu sekalian, ya umpamanya dalam kondisi yang kurang baik, sakit, itu kadang-kadang kok nggak terima diri kita, kok saya kok begini ya. Kadang-kadang nggak terima. Tetapi kalau kita berhusnudzon kepada Allah, fa insya Allah itu akan menguatkan keimanan dan keyakinan kita, dan menjalani hidup itu ringan dan enteng. Ringan dan ya ringan begitu ya. Coba kalau Bapak Ibu sekalian momennya dalam kondisi yang sudah susah, dalam kondisi sakit, tetapi kemudian dibebani ya sesuatu pikiran yang tidak terima begitu, itu semakin berat. Tetapi kalau itu diterima dengan kepasrahan kepada Allah, itu akan ringan, akan sangat ringan, dan itu akan kemudian sakit yang kita derita itu akan mudah untuk kemudian sembuh. Nah begitu, sembuh. Jadi kita tidak menyalahkan takdir, apakah takdir buruk atau takdir baik itu, tetapi kita menjalaninya itu dengan penuh kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Kemudian berserah hati kepada Allah, taslimul qalbi atau istislamul qalbi ilallah. Hati kita, kita menghilangkan rasa gerundelan, rasa macam-macam itu, ya hanya pasrah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh itu adalah menyerahkan segala urusan yang kita miliki itu hanya kepada Allah, yang disebut dengan tafwidul umur ilallahi ta'ala. Jadi menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini 7 hal. Jadi pertingkatan, tahapan-tahapan yang dalam rangka untuk bagaimana kita itu bertawakal kepada Allah menurut Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kemudian kalau kita baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini Bapak Ibu sekalian, itu ada beberapa ayat dan hadis, tetapi nggak sempat semuanya saya rekam di sini begitu ya. Ya sebagai contoh bagaimana cara tawakal itu, kalau kita baca bahwasanya tawakal itu adalah mencukupkan diri kepada Allah bagi segala hal, segala apa yang ada di dunia ini. Jadi kita mencukupkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala kebutuhan, segala hajat, segala apa saja kita mencukupkan
hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menika. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah itu akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Kepasrahan diri kita kepada Allah, fa insyaallah Allah akan menyukupkan itu semuanya. Kemudian yang kedua adalah dapat mengambil iktibar dari setiap ayat Allah dan dengan menambah keimanan. Jadi setiap ayat baik yang tergelar di alam semesta ini ataupun yang tertulis di dalam kitabnya, ketika kita baca itu akan menambah keimanan kita kepada Allah. Ketika kita baca akan menambah keimanan kita. Ada temuan-temuan dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan itu akan menambah keimanan. Itu bagi orang mukmin ngoten iki. Karena banyak Bapak Ibu sekalian manusia yang semakin luas ilmunya tidak semakin beriman kepada Allah, tetapi semakin jauh dari Allah. Itulah kutukan ilmu pengetahuan. Jangan sampai kalau kemudian ilmu pengetahuan yang kita pelajari itu menjadi kutukan bagi kita. Kita belajar ilmu tapi kita malah jauh dari Allah. Itu berarti ilmu itu menjadi kutukan bagi kita. Bagi orang yang beriman, ilmu yang kita pelajari tentu akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Inilah ilmu yang menjadi rahmat bagi kita. Makanya dalam salah satu hadis, walaupun ini hadisnya lemah Bapak Ibu sekalian, man izdada ilman walam yazdad hudan walam yazdad ilallahi illa bu'da. Ini man izdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, belajar ilmu ya, bertambah ilmunya, man izdada ilman walam yazdad hudan, kemudian ilmu itu kok tidak menambah baginya petunjuk, hidayah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walam yazdad ilallahi illa bu'da, maka dia tidak akan bertambah dekat dengan Allah kecuali semakin jauh dari Allah. Kalau sudah begitu maka ilmu itu menjadi kutukan bagi dirinya, tidak menjadi rahmat. Begitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam beberapa hadis itu kan, di dalam para ulama itu Nabi itu ya, Nabi itu mendoakan orang itu bukan Allahumma ja'alhu aliman, tapi Allah itu mendoakan Allahumma faqihu fiddin. Karena antara faqih dan alim niku benten. Gitu. Antara faqih dan alim itu beda. Orang alim belum tentu dengan kealiman, dengan ilmunya itu beriman. Tetapi kalau orang faqih itu orang yang dengan ilmunya itu dia semakin bertambah arif, bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah begitu. Nah ini yang kita harapkan, bahwa ilmu yang kita pelajari tentu akan menjadi rahmat bagi kita semua. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Anfal menika disebutkan idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ini salah satu pertanda bahwa orang tersebut memang iman karo Gusti Allah dan memiliki ketawakalan yang begitu luar biasa kepada Allah. Jadi setiap ayat yang dia baca akan menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, menjauhi perbuatan yang mengarah kepada perdukunan dan perbuatan khurafat dan tahayul. Nah ini yang sedang rame-ramenya Bapak Ibu sekalian sekarang ini kan, tentang masalah perdukunan itu. Nah itu merusak tawakal kita kepada Allah Bapak Ibu sekalian. Ini ada satu cerita yang cukup panjang di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan ngeten iki uridat alayyal umam, diperlihatkan kepadaku umat, banyak umat, begitu kata Nabi. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahid, dan aku melihat Nabi itu dan bersamanya beberapa pengikutnya. Wan nabiyya ma'ahu rajul wa rajulan, dan aku juga melihat seorang nabi yang bersamanya juga ada seorang pengikut atau dua orang pengikut saja. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahadun, dan aku juga melihat bahwasanya ada seorang nabi yang tidak memiliki seorang pengikut pun. Rufi ali syawadun adim, kemudian tiba-tiba diperlihatkan kepadaku syawadun adim, kelompok manusia yang sangat banyak. Fadhonantu annahum ummati, dan aku menyangka bahwasanya mereka itu adalah umatku, kata Nabi. Fakilali, dan dikatakan kepadaku hada Musa wa qaumuhu, Muhammad, ini adalah Musa dan kaumnya. Walakin undur ilal ufuk, coba sekarang kamu lihat ke sebelah ufuk sebelah sana. Fanadhartu fa idza syawadun azim, maka aku lihat sebelah ufuk sana ada sekelompok manusia yang sangat banyak. Fakilali, dan dikatakan kepadaku undur ilal ufukil akhar, coba lihat ke ufuk yang sebelah lain. Faida syawadun azim, maka di sana ternyata ada segolongan umat yang juga sangat banyak. Fakilali, dan dikatakan kepadaku hadhihi ummatuka, Muhammad, Nabi, ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan, dan bersama mereka itu nanti sab'una alfan, ada 70.000 orang yadkhulunal jannah, yang akan masuk surga bighairi hisabin wala adzabin, tanpa hisab dan tanpa azab, tanpa siksa. Jadi ada sekelompok golongan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya itu masuk surga tanpa hisab. Dikatakan dalam hadis ini adalah ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannah, yang bersama mereka itu nanti dilipatkan, adanya menghitung di dalam salah hadis menika 70.000 kali 70.000, karena bersama mereka berarti sekitar 4 berapa itu? 70 kali 70 berarti 4.900 juta. Betul nggih? Nah itu ada yang menghitung begitu. Karena bersama mereka, jadi setiap 70.000 itu ada 70.000 yang lain. Jadi satu orang yang 70.000 ada 70.000 yang lain. Ada yang menghitung begitu. Jadi mereka akan masuk surga tanpa hisab. Nah, itu dari zaman Nabi sampai akhir dunia kan, yo wajar begitu, banyaknya begitu. Karena akhir dunia itu entah kapan kita nggak tahu begitu. Ya, jadi banyak juga begitu, kira-kira begitu. Kemudian sumanahado fadakhala manzilahu, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari tempat duduknya, kemudian dia masuk ke dalam rumahnya. Fakhadun nasu fi ulaika alladziina yadkhuluna jannah, kemudian manusia itu masih tetap bersengkrama, berdiskusi terkait dengan orang-orang yang masuk surga bi ghairi hisabin wala adzabin, tanpa hisab dan tanpa adab itu. Faqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan fala'allahumul ladzina sahibur rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka itu adalah orang-orang yang membersamai Nabi. Kemudian yang lainnya juga mengatakan waqala ba'duhum fala'allahumul ladzina ulidu fil Islam, barangkali mereka itu adalah orang-orang yang terlahir dalam keadaan Islam, walam yusriku billahi, dan mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa dzakaru asya, dan mereka itu bercerita banyak tentang masalah itu.
Kemudian fakharaja alaihim Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka kembali. Kemudian faqala, kemudian Rasul bertanya, "Mallati tahuduna fi apa yang kalian diskusikan itu?" Fa akhbaruhu, kemudian para sahabat itu menceritakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Kanjeng Nabi bersabda, "Humul ladzina la yarqun." Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu humul ladzina la yarqun. Orang yang tidak melakukan ruqyah. Ini ruqyah, ngerti ruqyah ya? Tidak melakukan ruqyah, jampi-jampi. Tidak melakukan jampi-jampi. Wala yastarqun, dan minta dijampi-jampi. Nah, ngoten. Tidak melakukan jampi-jampi dan tidak minta dijampi-jampi. Niku sing napa tanpa hisab. Ya, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Menika. Wala yatatayyarun, dan tidak berbuat tatoyur, percaya dengan khurafat, percaya dengan tahayul. Nah, umpamanya kalau tatoyur niku ibarat burung niku. Kalau ada burung datang bersuara ini, oh itu pasti nanti ada begini ngoten. Malam-malam ada suara ini, wah ini ada bahaya, ada penyakit datang. Ngoten niku. Umpamanya ini namanya tatoyur itu. Itu percaya tahayul, percaya khurafat. Terus tidak percaya tahayul, tidak percaya khurafat. Nah, ini disebutkan memang ini khilaf di kalangan para ulama terkait dengan layarkun wala yastarkun menika. Karena memang ruqyah menika Bapak Ibu sekalian, mengapa kok ya di Muhammadiyah itu tidak dilakukan? Ya kalaupun dilakukan itu ya sangat jarang lah begitu. Ya karena memang hadisnya niki layarkun wala yastarkun. Meruqyah dan minta diruqyah niku mboten angsal. Nah niku lho. Niku. Jadi meruqyah dan minta diruqyah niku nggih rada. Karena apa? Itu kalau enggak benar bisa masuk ke perdukunan. Begitu, itu awal daripada masuk ke perdukunan. Kalau keliru ya. Keliru. Karena banyak tuh Bapak Ibu sekalian sekarang ini ruqyah yang katanya syar'iyah ternyata membuat perdukunan baru. Ruqyah sejirine ruqyah tapi kemudian membuat perdukunan baru. Ini repot ini. Menolak dukun tapi dia membuat perdukunan baru itu. Nah ini. Makanya hati-hati betul. Makanya dalam hati ini muttafaqun alaih hadisnya menika. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakal. Kemudian sahabat Ukasah bin Muhsin menika kemudian faqoma, berdiri, beranjak dari tempat duduknya menika ngadeg ngeten. Kemudian faqala nyuwun pirsa kalih Kanjeng Nabi, "Ud'ullaha ayaj'alani minhum." Tuh, wahai baginda Nabi, mbok saya itu didoakan sehingga saya nanti menjadi bagian dari orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu. Maka Kanjeng Nabi mengatakan, anta minhum, kamu di antara mereka. Kemudian ada yang lain, sahabat yang lain bangkit dari duduknya kemudian meminta lagi doa kepada Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi menolak. Oh sudah, ini didului oleh sahabat Akasah itu. Jadi dia menolak sahabat yang satunya lagi untuk minta didoakan untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah saya kira kalau kita memahami tentang syariat menika Bapak Ibu sekalian, insyaallah tawakal kita nggih insyaallah bener lah. Oke. Insyaallah tawakal kita nggih bener. Dan tadi ya hadis yang kita baca tadi terkait dengan masalah perdukunan itu kita betul-betul nggih ngati-ngati. Ya terkait dengan masalah ruqyah, kita minta diruqyah dan lain sebagainya itu juga kita ngati-ngati begitu. Jika kita tidak terjebak masuk ke dalam perdukunan dan malah kita enggak tawakal mari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka ya lebih tepatnya ya saat ini kalau kita sakit atau apa ya pergi ke dokter
diperiksa secara medis itu nggak masalah begitu, bukan kemudian yang lain-lain. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ada kekhilafan mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan sama-sama baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.